Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Kali ini gua mau persiapkan mobil yang bakalan dipakai untuk mudik lebaran 2022 ini. Jadi ya, seperti yang kalian udah pada tahu juga, gua belum lama mengambil Harrier XU30 generasi 2 yang tahun 2005 ini. Dan sekarang kita mau persiapkan buat dipakai mudik lebaran. Sebenarnya bukan gue yang pakai sih. Bokap tiba-tiba pengen pakai, jadi Pajero-nya nggak dipakai. Mau pakai ini aja kata dia, mau pakai apa namanya Harrier aja. Soalnya gue kan selalu dapat mobil tes ya, mobil mudik InStyle dari Auto Driver. Tahun ini ya nanti lihat aja lah mobilnya apa. Jadi gue bokap pengen cobain aja, kita pakai ini, udah bosen juga kan naik Pajero mulu gitu kan. Terus cobain aja naik ini. Jadi kita mau persiapkan, berhubung ini mobil cukup tua umurnya, jadi kita coba mau cek-cek. Tapi kemarin sebelum dicek itu udah ada kejadian satu, bannya pecah. Bannya hacep nih. Ini udah pakai ban serepnya Space Saver. Jadi ini ban serepnya di sini. Nah, ini kok ban serepnya sih namanya. Ban yang kemarin nih, ban yang pecah nih, itu sidewallnya bolong. Jadi gue pulang dari kantor, gue udah ngerasa kok bunyi deg gitu kan. Terus habis itu nggak lama keluar tol, udah nyampe di BSD menuju ke arah Pamulang, bannya tiba-tiba mobilnya tiba-tiba getar, tapi nggak berasa sumpah, karena emang suspensinya enak kali ya. Jadi nggak berasa miring, nggak berasa kalau bannya keplek gitu, nggak. Jadi ya udah, bannya pecah. Gue jalanin sampai rumah, bodo amat, udah hancur juga, udah pasti bannya. Emang karena bannya tipis dan memang gue mau ganti ban, cuman dari kemarin belum sempet karena masih sibuk. Terus habis itu udah pecah duluan. Jadi kemarin simpen dulu karena gue masih ada beberapa syuting di Auto Driver juga yang harus dikelarin. Jadi hari ini kita mau menuju ke satu tempat bengkel. Kita mau ngecek semuanya, ngecek kaki-kaki sekalian, mau ngecek kampas rem, selang rem, shock breaker. Shock breaker sih harusnya masih bagus, cuma kita cek aja nanti. Terus habis itu kita ganti ban, mungkin sekalian ganti oli segala macem. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bengkel. Let's go. Oke guys, sekarang udah sampai di Karawaci. Ini di pit stop Karawaci, dan kita mau ganti bannya. Lagi di dongkrak. Nah, ban yang bakalan gue ganti itu ini dia. Kita pakai Michelin Primacy SUV 23560 ring 18 103V. Jadi sebenarnya bawaan standar itu 23555 R18. Cuman ini juga yang nempel di sini sekarang 23560. Ya udah, kita pakai 23560 ring 18 saja. Lagi dikerjain. Oke, ban serep Space Saver gini. Nanti kita sekalian pompa lagi nih ban serepnya buat persiapan keluar kota. Oke, kita lihat dulu prosesnya. Sambil dibuka, sambil kita cek, harusnya aman sih ini semua. Selang-selang rem, kampas masih oke. Busing-busing nggak ada yang pecah, nggak ada yang rembes, aman sih harusnya. Kita lihat yang kanan ya. Kita lihat yang kanan, harusnya aman semua. Ini kayak ada yang basah, tapi bukan kok. Ini kayaknya baru diganti, jadi warnanya gelap sendiri. Ini sebelah situ kayaknya ada yang sedikit rembes, tapi harusnya aman sih. Apa itu ya kanannya? Gearboxnya kanan apa kiri sih? Kiri kayaknya gearboxnya. Nggak ada yang pecah, aman, busing-busing. Kampas rem juga masih tebal. Yang penting sih selang rem sih, selang rem aman. shock breaker juga
masih enak sih mobilnya, jadi harusnya aman juga. Oke, jadi ini ban yang sama dipakai sama Pajero gua, Michelin Primacy SUV. Udah kebukti nyamannya, safety-nya, jadi gua percaya pakai ini lagi. Karena udah terbukti enak banget nih ban. Jadi ya udah, kita pakai lagi buat di Harrier. 4 partnya langsung kita ganti baru. Sebenarnya 2-nya masih bagus yang depan, cuman kita langsung biar sama aja semuanya. Sekarang lagi di proses ganti dulu. Ini velgnya juga kemarin habis di repaint, jadi bagus, bersih, nggak ada lecet-lecet. Nah ini dia nih, bannya bakalan dipasang 235 60 18. Sidewallnya selalu cakep ya. Tuh. Jadi bukan asal nyaman doang, tapi looksnya juga keren, cakep. Mantap deh emang. Nah ini dia, gue belinya di Michelin Semi Pit Stop Karawaci. Dan setelah tadi gue tanya-tanya harga, di sini harganya cukup oke dibandingkan tempat-tempat yang lain, makanya jauh-jauh ke sini supaya dapat harga yang paling oke. Ini lumayan, ya nggak jauh-jauh banget sih dari rumah, dari BSD ke Karawaci. Karena harganya oke, jadi bela-belain di sini. Mari kita pasang. Cakep nih. Looksnya tuh langsung kelihatan mahal lah ya, gitu. Cakep. Velg serep dibersihin, nanti dipompa, sesuaiin. Ini temporary use only. Biar buat spare lagi. Semoga sih aman ya. Ban udah baru ya kan. Kaki-kaki aman, nggak ada masalah. Ya semoga semua berjalan dengan lancar. Mudiknya yang dipakai bokap nih. Cakep. Oke guys, sekarang udah selesai ganti bannya dan kita menuju bengkel selanjutnya buat ganti oli mesinnya. Nah, gue tuh sukanya pakai Michelin tuh ya. Apalagi yang Primacy itu tuh pokoknya tuh ban untuk kenyamanan. Jadi dari segi nyamannya tuh dia paling utama. Safety-nya juga, gripnya juga. Jadi paket komplit lah gitu loh. Jadi gua di Pajero Sport gua pakai Primacy SUV. Makanya di Harrier begitu kemarin emang sebelum pecah ban itu memang udah niat untuk ganti ban. Cuman belum sempet waktunya, keburu warawiri sana sini, banyak yang diurusin, banyak kerjaan segala macam. Pulang kantor meleduk. Bannya pecah. Ya udah, belum bisa langsung ganti, gue diemin tuh 2 hari 3 hari mobil di rumah pakai ban space savernya, pakai velg space savernya, ban saver space savernya gue, jadi belum bisa ganti ban. Sekarang baru bisa ganti ban, baru jalan bentar. Emang beda loh langsung rasanya. Padahal sama-sama pakai ban ini ya, ban on road gitu ya, bukan kalau kan kemarin Pajero Sport gue kan dari habis pakai ban AT.
itu jelas banget bedanya berasanya. Tapi kan kita nggak bisa compare. Nah kalau ini kan sama-sama ban on road dan ini juga ban on road juga, jadi begitu jalan tuh udah mobilnya nyaman, pakai ban yang kenyamanannya juga top banget, jadi udah jadi nyaman banget. Semoga bokap happy juga nih buat bawa mobilnya, buat bawa mudik pulang kampung. Mobil yang cukup tua tapi nyaman. Dan kita lagi ya mau cek-cek lagi persiapan. Tadi belum spuring karena gue mau ngecek-ngecek lagi. Sebenarnya udah aman sih, kayak apa namanya, kampas rem, terus si bearing roda, terus si selang rem, kayak gitu-gitu sih sebenarnya aman. Cuman gue mau bawa ke bengkel sekali lagi buat dicek up lagi deh kaki-kakinya, bawa ke bengkel Toyota. Bukan di bengkel resmi ya, maksudnya bengkel langganan gue deh yang biasa Toyota, buat dicek-cekin supaya tau lah, maksudnya ya tadi juga udah dicek sih, aman, harusnya aman. Cuman kan kita masih beberapa hari lagi nih, jadi ya udahlah, pakai dulu, coba-coba dulu ada yang problem gak nih. Habis itu nanti baru kita spuring terakhirnya. Spuring kan mepet-mepet juga harusnya aman lah ya. Ya udah gitu. Jadi ini tadi bingung lah, spuring nggak ya, udah nggak usah dulu deh, pakai dulu aja. Yang sebelumnya juga spuringannya benar gitu kan. Yang penting tadi balancingnya udah aman, udah beres, nggak ada masalah, nggak terlalu banyak juga ininya, apa namanya, balancernya, bebannya. Terus ini asli nyaman banget sih, emang dia tuh berasa gitu loh. Jadi kayak ada suspensi tapi di bannya, jadi empuk gitu loh. Dan kalau gripnya sih ya udah nyobain lah di Pajero Sport, nggak usah diragukan lagi soal grip. Michelin ya di motor sport dia udah terkenal bagus grip ya. Jadi kalau buat ban harian dong sih sepele lah harusnya ya. Buat bikin ban harian sih gripnya nggak usah diragukan lagi. Tapi yang jelas ini udah gripnya bagus, safety-nya bagus, nyamannya. Oke, kita langsung aja ke bengkel selanjutnya buat ganti oli mesin. Oke guys, sekarang udah di bengkel selanjutnya. Kita lagi mau ganti oli dulu. Ini dia. Kita bakalan pakai oli Top One Evolution 5W30 silau. Nah ini dia. Kita bakalan pakai ini udah ada 5 liter. Harusnya sih 4,5 liter. Nah ini dia. Ini one of the best Top One nih, Top One Evolution 5W30, menyesuaikan sama rekomendasi dari mesin 2AZ FE 2400 cc 4 silindernya ini. Dia rekomendasinya pakai 5W30. Oke, filter olinya juga udah ada. Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts. Ini dia filternya. Habis ini kita kuras dulu, habis itu kita masukin oli baru biar seger nih mudiknya. Asik. Ban udah baru, udah cakep. Wih. Nah, ini salah satu authorized dealer Top One juga. Tuh. Banyak banner Top One ya. Ini di Krakatau Ban, Cikokol, Tangerang. Jadi sekalian tadi dari Karawaci, nggak usah lewat tol, lewat jalan biasa, terus udah langsung nyampe di ini, Krakatau Ban, Cikokol, Tangerang. Sekarang kita tinggal tunggu masnya buat ganti olinya. Oke, oli lama kita buang, lagi di drain. Bakalan kita isi pakai Top One Evolution 5W30. Ternyata filter oli udah pakai replacement gini. Nggak tahu nih merek apa. Merek apa sih ini mas? Ini udah racing punya ini. Iya, apa sih mereknya? Depan atas nggak ada mereknya. Ini. Mana sih masa ada mereknya sih? Cuma ada tulisannya. Nggak ada mereknya. Ya pokoknya gitu. Custom nih. Iya custom, nggak tahu deh, pokoknya nggak ada merek.
sambil dicek-cekin, dibersih-bersihin. Oke, kita tuang Top One Evolution 5W30 nya ke mesin 2AZ 2400 cc ini. Mantap. Beres ganti oli, ban sudah seger, oli mesin juga udah ganti, udah seger. Tinggal ngecek kaki-kaki sih sebenarnya, nggak tahu sempet hari ini atau enggak karena bengkelnya biasanya rame. Cuman ya harusnya sih aman. Gue cuma pengen minta cekin shock breaker belakang aja sih. Rasanya sih masih enak ya, tapi ya gue nggak tahu ya, ini takutnya kenapa-napa ya, pokoknya minta dicekin aja lah gitu. Kita lihat nanti kalau emang kosong bisa dicek, tapi kalau misalkan rame ya udah mungkin beberapa hari kemudian lagi baru kita cek ke bengkel Toyotanya. Oke guys, sekarang kita di dunia usaha motor nih, di Central Underdeal, bengkel langganan Toyota gue. Dan ini lagi dicek. Tadi sudah cek sama Om David. Om David lagi ngobrol. Mana tadi? Udah dibawa coba. Dia bilang shock breakernya masih oke, tidak ada masalah. Depan belakang oke. Jadi kita bisa jalan. Terus tadi pas lagi dicek, dimatiin AC-nya, digeber, dilepas, tiba-tiba mesinnya mati. Kemungkinan filter udaranya. Jadi tadi filter udaranya replacement kan, mau dicek dulu. Sekalian mau ngecek busi juga. Ini nih kita lihat dulu ya. Ini lagi dibongkar. Dia lagi mau dicek dulu businya. Kemungkinan businya bisa jadi nggak sesuai kata Om David. Sama filter udaranya mau dicek lagi. Tapi overall harusnya aman sih. Ready to roll deh. Ini aman, shock breaker aman, cakep sih, dah siap. Setelah dibongkar covernya, ini sepertinya cover cam ini atas baru nih, nggak tahu kenapa diganti baru nih, bersih banget, mengkilap banget. Ini diganti baru, terus ininya pada baru nih, beginiannya pada baru, terus ini masih bagus semua. Mungkin udah pernah ada problem terus udah dibenerin, ya nggak apa-apa sih, bagus juga. Maksudnya gue nggak yang ngejar yang original, maksudnya mesinnya mesti bawaan semuanya gitu, nggak juga, karena kan ya namanya umur ya, udah 2005 gitu ya. Kalau udah ada yang rusak terus udah diganti baru, artinya dirawat dengan baik, diganti partsnya sesuai dengan peruntukannya, emang perlu diganti, jadi aman. Oke guys, akhirnya selesai juga hari ini. Setelah ganti ban, ganti oli, terus tadi ke bengkel ngecek shock breaker aman, semua aman. Oh sisa satu, nanti spuring, tapi nggak hari ini karena udah kesorean. Biar nanti gue minta tolong adik gue aja deh buat spuringin. Terus tadi tuh jadi sempet dites sama Om David di dunia usaha motor tuh tadi, shock breaker aman di 100%. Oh ini masih enak nih, rekstirnya juga aman, nggak ada bunyi-bunyi, terus busing-busing anteng nih kata dia gitu kan. Jadi aman semua tuh kaki-kaki. Habis itu jadi gini, pas mau dimatiin udah selesai nih, udah ngetes sama Om David, digas nih, dimatiin AC-nya, digaspol sampai ke red line, terus habis itu dilepas gasnya. Tiba-tiba ngedrop, mesinnya mati ya kan. Dicek-cek, cek filter udara apa segala macam, terus ngecek busi gitu kan. Terus habis itu bersihin throttle body. Pas ngelepas businya, karena emang udah umur juga ya, jadi pas ngelepas businya tuh koilnya, sebentar gue mau ngambil, ini kita dibawa aja ya. Jadi pas ngelepas koilnya, nah ini dia nih modelnya begini. Jadi ini pas dicongkel gitu, karena tadi mungkin karena umur udah bapuk juga kali ya, terus udah panas, lagi panas juga, plastik ya, namanya plastik yang buat soketnya ini nih pecah, tak. Terus mau coba dilem, tidak berhasil, dan resiko juga kenapa-kenapa. Jadi ini patahannya nih, pecahannya nih kayak gini nih pecahannya nih ya, tuh jadi pecah begininya nih ya. Udah begitu doang lah. Nah akhirnya mau nyari copotannya, nggak ada yang hidup, belilah baru.
Toyota Denso made in Japan nih. Toyota Lexus genuine parts. Sebiji harganya 1 juta. Oke. Yaudah, jadi jajannya itu doang tadi. Belanja itu 1 juta. Terus belanja ban tadi, terus habis itu ganti oli pakai Top One Evolution 5W30, bannya pakai Michelin Primacy 235 60 ring 18. Oke. Nah, buat teman-teman jangan lupa yang mau melakukan perjalanan keluar kota, mudik, perjalanan jauh, jangan lupa dicek mobilnya, pre-trip inspection check kalau gue biasanya. Cek ban, kondisi ban, nggak hanya dari tapaknya tapi nggak hanya dari luarnya nih ya, bagian dalamnya juga dilihat. Biasanya kan kalau mobilnya chamber bisa jadi kemakan dalamnya, terus long terot dicek, ball joint, terus bearing, terus habis itu bannya udah di minimum nggak, ada di minimum apa namanya, di minimum batas minimumnya nggak gitu bannya, itu harus dicek. Selang-selang rem, terus kampas rem, habis itu apa ya, dicek lampu-lampu, dicek semua lampu dipastikan nyala, lampu sen, lampu utama, lampu fog lamp, lampu kotanya, terus habis itu lampu rem, wiper jangan lupa dicek juga, terus habis itu karet wiper harus diganti kalau emang udah jelek, wiper belakang, wiper depan, air wiper nih biasanya bagian sini nih, ini suka mampet, ditusuk-tusuk pakai jarum. Atau selang-selangnya pokoknya dicek dulu per airan wiper, terus cairan-cairan seperti oli, cairan oli mesin, cairan oli transmisi, terus apa namanya, minyak rem, minyak power steering, habis itu coolant, radiator coolant. Nah itu mesti dicek-cekin semua. Habis itu jangan lupa di dalam kita bisa cek-cek AC-nya dingin apa enggak. Masih sempet nih buat apa namanya, benerin di tukang AC kalau misalkan AC-nya problem. Terus yang mobilnya bersunroof kayak gini dicek nih bocor apa enggak. Kalau keluar kota bocor sih ribet nih kan. Kalau bisa udah di servis. Oke, jadi segitu dulu aja video persiapan mudik ala gue. Si Harrier udah siap, meskipun gue yang bukan gue yang pakai bokap gue. Nanti mungkin gue gak akan ganti-gantian sama bokap buat make mobil ini. Jadi misalkan jalan set sampai mana, nanti bokap gue suruh nyobain mobil yang gue pakai, mobil tes, ntar gue pakai ini. Jadi ntar kita ganti-gantian aja. Oke, segitu dulu aja. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Lutfi Aziz. Kalau kalian belum subscribe, follow juga Instagram gue @lutfiaziz11, dan gue punya TikTok, follow TikTok gue @lutfi.aziz. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.